Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsa Bella Febrianti Putri, NIT 19080159, Prodi D3 KPNB. Mohon izin di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi perkuliahan bahasa Indonesia, yaitu khususnya sekarang saya menjelaskan mengenai ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Pengertian ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan, apa itu ejaan? Ejaan itu ragam bahasa tulis, penggambaran bunyi bahasa, dan lain-lain sebagainya ke dalam huruf, ke dalam tulisan, yaitu huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat EBI berlaku sejak tahun 2015 menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. EBI ini menjadikan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku sekarang. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi yang berupa kalimat atau kata ke dalam bentuk tulisan, yaitu huruf-huruf serta penggunaan tanda bacanya. Seperti itu. Lalu kita akan ke fungsi ejaan itu sendiri. Apa itu fungsi ejaan? Fungsinya adalah 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat adalah mempermudah pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Sejarah berlakunya ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sendiri sejarahnya itu ada 6. Namun tidak semuanya berlaku, jadi dibagi ada 2. Jadi 1, ejaan yang berlaku, dan 2, ejaan yang tidak berlaku. Kalau ejaan yang berlaku ada 3, yaitu ejaan Van Option, yaitu berlaku tahun 1901. 2, ejaan Republik atau yang dikenal sebagai ejaan Suwandi. 3, ejaan bahasa Indonesia yang disebutkan atau yang biasa dikenal dengan EYD. Itu berlaku mulai tanggal 16 Agustus tahun 72 berlaku sampai sekarang. Lalu untuk ejaan yang tidak berlaku ada ejaan pembaruan, ejaan Malindo, dan ejaan baru. Seperti ini ya penggambaran dari sejarah ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti bisa dilihat ya. Ini penulisan dan pengucapannya. Jadi huruf C itu bukan dari dulu langsung C, jadi ada perkembangannya. Seperti penulisannya itu TJ, dari TJ berkembang menjadi CH, lalu bisa menjadi huruf C. DJ itu dari C ya, jadi awalnya DJ menjadi J. Seperti CH, dulu CH, sekarang menjadi KH. Seperti ini ya contohnya. Lalu sekarang kita akan ke ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Ruang lingkupnya itu ada 5. 1, pemakaian huruf. 2, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur harapan. Lalu yang terakhir adalah pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf, aturannya itu ada 8 ya. Untuk huruf abjad itu huruf dari A sampai Z. Ada huruf vokal, huruf suara ya, seperti A, I, U, E, O. Huruf konsonan, huruf mati, huruf diftong, gabungan dari huruf vokal. Lalu gabungan huruf konsonan, gabungan dari huruf mati ya, yang dibaca menjadi 1. KH, K, dibaca K. S, menjadi Sya, NG menjadi Eng, NY, Eng, NY, N. Lalu pembanggalan kata seperti sulit, suku, bangsa. Tuh.
Lalu pembengalan huruf kapital, pemakaian huruf miring. Sekarang ke pemakaian huruf. Aturannya, huruf kapital itu harus huruf pertama ditulis kapital. Lalu untuk lambang-lambang unsur kimia, tidak semuanya langsung huruf kapital semua, jadi harus diperhatikan sesuai penamaannya ya. Seperti Mg kan nggak semuanya Mg, magnesium, dari magnesium kan tidak semuanya ditulis kapital. Lalu yang ketiga adalah setiap kata dalam judul buku, tetap kecuali kata penghubung atau kata tugas, itu tidak ditulis dengan kapital ya, jadi harus diperhatikan juga. Lalu selanjutnya adalah nama bangsa, bahasa, orang, hari. Misalnya bahasa ya, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia harus ditulis kapital, bukan huruf besar semua ya. Nama hari seperti minggu, M-nya besar, gitu. Lalu selanjutnya setiap unsur bentuk ulang sempurna pada judul buku dan nama bangsa. Misalnya Undang UUD 1945 kan, Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Lalu untuk nama-nama tempat, misalnya Sungai Nil, Danau Toba, itu harus ditulis kapital. Tapi nama yang memiliki kekhasan tertentu atau nama khusus, misalnya nama makanan ya ini, misalnya Badak Lampung, itu bukan kapital karena itu memang namanya sudah seperti itu. Terus gula Jawa itu tidak menggunakan kapital. Lalu selanjutnya adalah penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, metode, itu menggunakan huruf kapital seperti hukum Newton, bukan hukumnya tapi nama orangnya, penemunya. Jadi seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk penamaan rancangan yang tidak diikuti dengan nama orang, itu menggunakan huruf kecil, bukan kapital ya. Tapi apabila penamaannya itu disingkat, itu harus menggunakan kapital, seperti ASI, itu kan air susu ibu, gitu ya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai huruf miring. Apa itu huruf miring? Huruf yang diketik atau ditulis tangan dengan miring ya. Tapi kalau diketik atau ditulis dengan tangan, kemiringannya itu diberi garis bawah ya. Tapi garis bawahnya menyatu. Lalu selanjutnya, ungkapan asing yang belum dibakukan. Di ad hoc, et al, in vitro, status quo, itu kan konstanta dan perubahan yang tidak diketahui dalam matematika. Lalu penegasan atau mengkhususkan bagian kata atau kepala kata, terus dicetak miring. Lalu kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus, misalnya citraan. Lalu selanjutnya kata atau frasa yang diberi penekanan. Selanjutnya yaitu judul buku atau terbitan berkala, misalnya kan majalah buku, surat kabar pos yang ditulis dalam daftar pustaka itu harus ditulis miring. Lalu nama-nama istilah seperti nama-nama ilmiah ya, ilmiah atau biologi atau lain-lain, itu seperti Bacteria Escherichia coli, itu harus cetak miring karena itu kan nama itu ya, ilmiah ya. Tapi juga ada beberapa yang tidak ditulis dengan huruf miring ya, harus diperhatikan. Terus sekarang akan membahas mengenai kata. Kata, turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mudanya,
Kata depan, kata si, partikel. Singkatan. Singkatan bentuk dipendekkan dari satu huruf atau lebih ya, jadi disingkat. Singkatan ada singkatan nama orang, singkatan umum, ada lambang-lambang kimia juga. Singkatan itu biasanya disebut dengan akronim ya. Akronim itu singkatan yang berupa gabungan huruf dan kata. Dibacanya seperti kata, misalnya api. Itu kan bukan api beneran ya. Jadi api itu kan singkatan dari angka pengenal importir. Seperti itu. Lalu penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Unsur serapan itu ada yang sepenuhnya terserap, ada yang disesuaikan dengan kaidah dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam mempresentasikan ejaan bahasa Indonesia ini, saya mohon maaf dan mohon untuk koreksinya. Mohon izin Pak, mohon izin Bu. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.